Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjalal furqan yaumal taqal jam'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa husukum wa iyaya la ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Shadaqallahu adim. Sobat Sohwah Media yang dirahmati Allah, tak terasa kita menjalani saum Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini sudah melewati pertengahan bulan, dan kita berada pada momentum di mana Allah menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Rasulullah SAW bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Dan momentum itu juga adalah momentum di mana Allah menetapkan Muhammad bin Abdillah menjadi Muhammad Rasulullah. Titik awal bi'sah atau kebangkitan Islam yang dibangun oleh Rasulullah, yang mengubah peradaban manusia dari peradaban jahiliyah kepada peradaban Islam. Yang kita tahu dalam catatan sejarah bahwa kaum muslimin dengan Al-Qur'annya bisa memimpin peradaban dunia dalam tempo yang cukup lama, tidak kurang dari 12 abad atau 1200 tahun. Rahimakumullah, sobat Sohwah Media yang dirahmati Allah. Al-Quran adalah karunia terbesar dan nikmat teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kaum muslimin. Karena dengan Al-Quranlah kita dibimbing, diarahkan menuju kepada keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka sebaliknya, ketika kita berpaling dari pedoman Al-Quran, Allah menyatakan dalam salah satu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya akan diberi kehidupan yang sempit. Dan nanti di yaumul qiyamah mereka akan dikumpulkan dalam keadaan tidak melihat. Rahimakumullah, maka dalam kesempatan ini mari kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan seharusnya bagaimana kita berta'amul atau berinteraksi dengan Al-Quran sebagai konsekuensi daripada kita beriman kepada Al-Quran. Tentunya beriman kepada Al-Quran tidak cukup hanya dengan punya keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi, tapi mesti terrealisasi dan teraktualisasi dalam wujud amal. Paling tidak ada 4 tahapan di mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita berta'amul dengan Al-Quran. Pertama, jadilah kita para pembaca Al-Quran. Jadilah kita para qori'il Quran, para pembaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah
falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sabda Rasulullah bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Sampai-sampai Rasul menjelaskan bahwa kata Rasulullah, aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim terdiri dari alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini mengandung makna dan pengertian kepada kita bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan, apresiasi terhadap para pembaca Al-Quran. Tentunya ketika kita membaca Al-Quran, mesti diniatkan dengan niat ikhlas karena Allah. Karena sebaik-baiknya dzikir adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai wirid harian kita, sebagai bacaan istimewa kita. Perlihatkanlah mata ini sebelum melihat apapun kemewahan dan keindahan dunia, maka terlebih dahulu setelah Allah pejamkan mata kita melalui tidur, maka sebelum melihat apapun, perlihatkan terlebih dahulu Al-Quran ini, mata ini kepada Al-Quran Al-Karim. Begitupun, alangkah baiknya kalau mata ini sebelum kita pejamkan, maka hal yang terakhir kita lihat dengan mata ini adalah huruf-huruf Al-Quran. Itulah para pembaca Al-Quran. Yang kedua, tahapan kedua dalam berinteraksi kita dengan Al-Quran adalah kita menjadi tahlil Quran, menjadi pentilawah Al-Quran. Alladzina yatsluna haqqa tilawati. Mereka yang mentilawah Al-Quran, mentilawah Alkitab haqqa tilawatihi, dengan tilawah yang sebenar-benarnya. Tilawah dalam artian mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah surat resmi dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya harus sampai kepada diri kita, tapi juga harus disampaikan kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW setiap beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau pun menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat pun menyampaikan kepada sahabat yang lain. Yang hadir, sabda Rasulullah, haruslah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini adalah keharusan bahwa setiap kita harus menjadi pendakwah Al-Quran. Dan seutama-utamanya himpunan atau kelompok manusia dimanapun mereka berada, di sanalah ditilawahkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, disampaikanlah Al-Quran. Dan sebaik-baiknya kita adalah mereka yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baiknya kita berarti adalah yang mendakwahkan Al-Quran dan menyimak serta mendengarkan dakwah Al-Quran itu. Rahimakumullah. Dalam sebuah hadis lagi Rasul menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul, berhimpun suatu kaum fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maka ada 4 jaminan dari Rasulullah SAW. Sabda Rasul, ila nazalat alaihimus sakinah. Di mana di rumah itu yatsluna kitaballahi wa yatadarrusunahu. Al-Quran ditilawah, disampaikan, dikaji, dihayati, dipelajari
sampai kita punya kesimpulan bagaimana merealisasikan dan mengaplikasikan daripada Al-Quran itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan diturunkan kepada kaum itu as-sakinah, ketenangan, ketentraman jiwa, ketentraman batin. Yang kedua, wa hafathumul malaikah. Hafat itu mengepakkan sayap. Para malaikat senantiasa mengepakkan sayap, memohonkan rahmat dan ampunan kepada himpunan kaum yang berkumpul untuk mentilau Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran di tempat itu. Ketiganya, sabda Rasulullah, ghasiyatuhumur rahmah, akan dipagari dengan pagar pelindung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya, wa dzakarahumullahu fiman indahu. Allah akan senantiasa menyebutkan orang-orang yang berada pada bait itu, pada majlis itu, disebutkan satu persatu di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Inilah keutamaan interaksi kita. Tahapan kedua adalah mentilawatil Quran, mentalil Quran, mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Rahimakumullah. Tahapan interaksi berikutnya kita tingkatkan sampai kepada tahapan kita kaum muslimin berinteraksi dengan Al-Quran sampai pada tahapan menjadi ahlul Quran atau menjadi sahibul Quran. Di sini sahibul Quran artinya sahabatnya Al-Quran. Orang yang pengetahuan dan pendalamannya lebih dalam lagi terhadap Al-Quran. Mereka memahami seluk-beluk Al-Quran sampai merasakan bahwa setiap ayat dibacakan walaupun berulang-ulang, merasa bahwa ayat itu adalah baru turun kepada mereka. Sabda Rasulullah, inna lillahi minan nasi ahlin, bahwa sesungguhnya bagi Allah dari manusia itu ada ahlinya. Dan diceritakan, manhum ya Rasulullah. Maka sabda Rasul, ahlul Quran hum ahlullah. Ahlul Quran itulah adalah ahlullah wa khassatuhu, dan orang-orang yang diistimewakan, yang dihususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan interaksi kita dengan Al-Quran. Dan tahapan interaksi berikutnya dengan Al-Quran adalah hamilul Quran. Kalau ahli Quran, Al-Rasul menyebutkan alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Ahli Quran itu adalah mereka yang beramal dengan Al-Quran di dunia. Maka hamilul Quran bukan hanya sekadar mengamalkan, bukan sekadar membaca dan menyampaikan, juga mengamalkan. Tapi hamilul Quran adalah mereka-mereka yang bertanggung jawab, berjuang, berupaya, dan berusaha dengan segenap kemampuan dan daya kekuatannya agar Al-Quran ini benar-benar tegak di muka buminya. Karena hanya dengan menegakkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya supremasi hukum, kita akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, asrafu ummati man hamalal Quran wa man hamalal Quran faqad hamala amran adim. Semulia-mulianya umatku adalah mereka yang memikul Al-Quran, dan sesungguhnya barang siapa yang memikul Al-Quran, sungguh dia memikul beban yang berat. Wa qad udrijat ala janbaihi an-nubuwata, sungguh sudah dimasukkan kepada dua pinggir lambungnya adalah kenabian. Hanya saja dia tidak, ila annahu la uhiya ilaihi, sabda Rasul. Hanya saja dia tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Semoga melalui peringatan nuzul Al-Quran, Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi kita, kita bisa melakukan tahapan-tahapan berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Quran senantiasa menyertai kita di hidup di dunia, dan juga menyertai kita ketika Quran nanti, ketika kita berada di alam barzah, dan menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.